Doa untuk kesatuan umat Kristen. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan di antara umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pekan Doa Sedunia hari kelima. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Dibimbing oleh satu Tuhan. Berkali-kali kitab suci memberitahu kita bagaimana Tuhan Allah berjalan dengan umat-Nya, melindungi mereka dan menjaga mereka siang dan malam. Jalannya mungkin tidak selalu lurus. Terkadang kita dituntun untuk melewati jalan yang sama, dan di lain waktu harus berjalan melewati rute yang berbeda. Namun dalam semua perjalanan hidup kita dapat yakin bahwa Tuhan yang tidak tidur maupun terlelap melindungi kita agar kaki kita tidak terpeleset dan kita jatuh. Bahkan dalam kegelapan terbesar, terang Tuhan menyertai kita. Cahayanya bersinar melalui para nabi yang diutus untuk membimbing umat Allah di jalan yang dibentangkan di hadapan mereka dan untuk mengingatkan mereka tentang perjanjian. Yang paling sempurna dalam kegenapan waktu, Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia adalah cahaya penuntun bagi semua bangsa. Kemuliaan Allah di dunia, sumber kehidupan ilahi yang menyegel perjanjian baru dalam darah-Nya. Jalan menuju persatuan satu sama lain dan dengan demikian menuju persatuan yang lebih erat dengan Kristus tidak selalu jelas. Kita terlalu mudah melupakan pesan mendasar dari kitab suci, bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya bahkan dalam kegagalan dan perpecahan mereka. Pesan ini bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi untuk seluruh dunia. Kisah orang Majus mengingatkan kita bahwa Tuhan membimbing orang dari segala jenis. Dengan cahaya bintang ke tempat Kristus, terang dunia dapat ditemukan. Allah mengirimkan Roh Kudus yang terangnya memungkinkan kita
untuk melihat dengan mata iman kebenaran Putra Ilahi dan panggilan untuk persatuan dan rekonsiliasi segala sesuatu di dalam Dia. Roh inilah yang menuntun kita dari kegelapan dan tragedi ke dalam terang dalam hidup Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengirim bintang untuk memimpin orang Majus kepada Putra Tunggal-Mu. Tingkatkan harapan kami kepadamu dan beritahu kami setiap saat bahwa Engkau berjalan bersama kami mengawasi umat-Mu. Ajari kami untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu, betapapun anehnya jalan itu, agar kami dapat dituntun kepada kesatuan kami di dalam Yesus Kristus, terang dunia. Bukalah mata kami kepada Roh-Mu, dan doronglah kami dalam iman kami, sehingga kami boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyembah dan bersukacita di dalam Dia seperti yang dilakukan orang Majus di Betlehem. Kami mohon berkah ini di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.